Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Samarinda. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Samarinda yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki sejarah panjang yang menarik dan penuh warna, mencerminkan perjalanan sebuah kota yang berkembang dari sebuah pemukiman kecil menjadi kota yang kini menjadi pusat ekonomi dan budaya di Kalimantan. Asal-usul nama Samarinda pertama kali terungkap melalui cerita-cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat. Sebagian besar sumber sejarah menyebutkan bahwa nama Samarinda berasal dari bahasa Dayak yang berarti tempat yang dilalui oleh air. Nama ini sangat cocok, mengingat Samarinda terletak di tepi Sungai Mahakam, salah satu sungai terbesar di Kalimantan, yang telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat setempat selama berabad-abad. Sungai Mahakam bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi ribuan orang yang hidup berdampingan dengannya. Namun, asal mula pembentukan Samarinda lebih rumit dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kedatangan bangsa-bangsa luar yang membawa budaya dan pengaruhnya ke daerah ini. Pada abad ke-18, Samarinda dikenal sebagai sebuah kawasan perdagangan yang sibuk. Wilayah ini menjadi salah satu pusat perdagangan yang ramai, terutama dalam komoditas emas, kayu, dan hasil hutan lainnya. Kota ini pun mulai menarik perhatian berbagai kerajaan dan kekuatan dari luar, termasuk dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan Timur pada waktu itu. Ketika Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman pada abad ke-19, Samarinda mulai berkembang sebagai kota yang lebih terorganisir, dengan sistem pemerintahan yang jelas. Keberadaan pelabuhan di Samarinda menjadi sangat vital bagi kegiatan perdagangan di Kalimantan. Para pedagang dari berbagai daerah datang untuk berdagang, sementara pelabuhan Samarinda menjadi gerbang utama yang menghubungkan Kalimantan dengan luar negeri. Namun, Samarinda tidak selalu berada dalam keadaan damai dan makmur. Perjuangan panjang dan penuh tantangan terjadi selama masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, Samarinda mengalami penjajahan yang membawa penderitaan, namun juga mencetak semangat perjuangan yang melahirkan tokoh-tokoh lokal yang berani melawan penjajah. Selama periode ini, Samarinda menjadi titik pertemuan berbagai kekuatan dan tradisi yang berbeda, mulai dari kerajaan lokal, kolonialisme, hingga perjuangan kemerdekaan. Keadaan dramatis terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kota ini, yang sudah lama menjadi bagian dari Kerajaan Kutai Kartanegara, menjadi saksi bisu atas jatuh bangun perjuangan melawan penjajah. Berkat keberanian para pejuang lokal yang didorong oleh semangat nasionalisme, Samarinda akhirnya menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia yang merdeka. Dengan berjalannya waktu, Samarinda terus berkembang pesat. Pada tahun 1960-an, Samarinda mulai dikenal sebagai kota administrasi dengan pembangunan yang semakin modern. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya membawa dampak besar pada kemajuan ekonomi dan sosial kota ini. Samarinda menjadi lebih hidup, lebih beragam, dan lebih terbuka terhadap budaya luar. Kini, Samarinda bukan hanya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, tetapi juga sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata di Kalimantan Timur. Samarinda berkembang menjadi kota yang memperkenalkan keberagaman budaya suku Dayak, Bugis, Banjar, Melayu, dan berbagai suku lainnya, menciptakan harmoni dan kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan bersama. Namun dalam perjalanan panjangnya, Samarinda tetap mengingat akar sejarahnya yang penuh liku-liku. Dari sebuah pemukiman di tepi sungai yang dilalui air, menjadi kota besar yang menjadi saksi kemajuan dan perubahan.
sebuah kota yang tumbuh dari kesederhanaan, melewati masa penjajahan, hingga akhirnya menciptakan identitasnya sendiri di tengah keragaman budaya dan kekayaan alam yang dimilikinya. Kondisi alam di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sangatlah khas dengan keindahan alam tropis yang subur, serta kekayaan ekosistem yang memukau. Kota ini terletak di tepi Sungai Mahakam yang luas dan mengalir deras, menciptakan pemandangan yang memikat serta menjadi salah satu ciri khas dari kota ini. Sungai Mahakam, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kalimantan, menghidupkan Samarinda dengan sistem perairan yang melimpah, menjadikannya sebagai urat nadi ekonomi dan sosial kota ini. Samarinda dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat, dengan vegetasi yang sangat beragam. Wilayah ini termasuk dalam kawasan hutan tropis dataran rendah yang kaya akan flora dan fauna yang sangat khas. Hutan-hutan di sekitar Samarinda menjadi rumah bagi berbagai jenis tanaman, pohon besar, serta berbagai satwa langka seperti orangutan, bekantan, dan berbagai jenis burung tropis. Keberadaan hutan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon, serta menjadi sumber daya alam yang berharga bagi masyarakat. Iklim di Samarinda adalah iklim tropis basah, dengan suhu rata-rata sekitar 27-30 derajat Celcius sepanjang tahun. Hujan turun dengan intensitas tinggi hampir sepanjang tahun, terutama pada musim penghujan antara bulan Oktober hingga April. Curah hujan yang tinggi ini menjadikan Samarinda memiliki banyak sumber air alami, serta menjadikan tanah di daerah ini sangat subur dan cocok untuk pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit, karet, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Namun, meskipun kaya akan keindahan alam dan sumber daya alam, Samarinda juga menghadapi tantangan lingkungan yang cukup besar. Urbanisasi yang pesat dan perkembangan industri di kota ini menambah beban terhadap kondisi alam. Alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pembangunan infrastruktur seringkali menyebabkan kerusakan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Banjir tahunan yang melanda Samarinda, terutama saat musim hujan, adalah dampak dari kerusakan hutan dan perubahan tata guna lahan yang tidak terkelola dengan baik. Meski demikian, masyarakat Samarinda masih sangat terikat dengan alam sekitar mereka. Banyak yang menggantungkan hidup mereka pada hasil alam, seperti pertanian dan perikanan, serta kegiatan berbasis ekowisata yang semakin berkembang. Kawasan sekitar Samarinda, seperti Bukit Soeharto dan Taman Nasional Kutai, yang tidak jauh dari kota, menjadi destinasi wisata alam yang menarik, menawarkan pesona hutan tropis, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Secara keseluruhan, kondisi alam di Samarinda merupakan gambaran dari kekayaan alam Kalimantan yang luar biasa, dengan segala keindahan dan tantangan yang datang bersamanya. Keberlanjutan alam Samarinda sangat tergantung pada upaya konservasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan agar tetap lestari. Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, adalah kota yang kaya akan keberagaman suku bangsa dan budaya. Berbagai suku yang mendiami Samarinda berasal dari latar belakang yang sangat beragam, dengan masing-masing memiliki tradisi, adat istiadat, bahasa, dan cara hidup yang khas. Berikut ini adalah beberapa suku yang ada di Samarinda. 1. Suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku terbesar dan paling dominan di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda. Suku Dayak dikenal dengan kebudayaan yang kaya, termasuk adat istiadat, seni, dan tradisi yang sangat kental. Di Samarinda, suku Dayak terbagi dalam berbagai subsuku seperti Dayak Kutai, Dayak Tunjung, Dayak Kenyah, dan Dayak Benuak. Mereka memiliki rumah adat yang dikenal dengan nama Betang, yang merupakan rumah panjang tempat tinggal bersama. Suku Dayak juga terkenal dengan tenun ikat tradisionalnya yang sangat indah dan memiliki makna simbolis dalam kehidupan mereka. Di Samarinda, kita dapat menemukan banyak produk tenun khas Dayak yang dijual sebagai oleh-oleh. Selain itu, masyarakat Dayak memiliki sistem kepercayaan animisme yang sangat menghormati alam dan roh leluhur, meskipun banyak dari mereka kini juga memeluk agama Islam dan Kristen. 2. Suku Banjar.
Suku Banjar berasal dari Kalimantan Selatan dan memiliki banyak perantau yang menetap di Samarinda. Masyarakat Banjar memiliki bahasa dan budaya yang khas dengan pengaruh kuat dari Islam. Di Samarinda, suku Banjar seringkali dikenal sebagai pelopor perdagangan dan bisnis, dan mereka banyak yang terlibat dalam sektor perniagaan dan jasa. Makanan khas Banjar yang terkenal, seperti soto Banjar dan kue ketupat, banyak dijumpai di berbagai sudut Samarinda. Selain itu, suku Banjar juga dikenal dengan tradisi keagamaan yang kuat, terutama dalam merayakan hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, namun mereka juga banyak mendiami Samarinda. Masyarakat Bugis terkenal dengan kemampuan mereka dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Di Samarinda, suku Bugis juga berperan aktif dalam berbagai bidang ekonomi, terutama dalam sektor perikanan, konstruksi, dan perdagangan. Suku Bugis memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Bugis, yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian besar anggota suku ini. Dalam hal adat istiadat, suku Bugis dikenal dengan tradisi sipakatau, yaitu ajaran tentang saling menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama. Selain itu, mereka juga sangat kental dengan tradisi pernikahan dan upacara adat yang penuh makna. 4. Suku Melayu. Suku Melayu merupakan suku yang banyak dijumpai di kawasan pesisir Kalimantan Timur, termasuk Samarinda. Masyarakat Melayu dikenal dengan keramah tamahan dan tradisi berbahasa Melayu yang halus. Mereka juga dikenal dengan karya seni seperti tari-tarian, musik tradisional, serta masakan khas Melayu seperti nasi lemak dan ikan bakar. Masyarakat Melayu Samarinda mayoritas menganut agama Islam, dan agama ini sangat memengaruhi kehidupan sosial mereka, terutama dalam hal adat istiadat dan perayaan-perayaan keagamaan. Suku Melayu juga memiliki tradisi gotong royong yang kuat, yang sering terlihat dalam berbagai acara adat atau kegiatan sosial di masyarakat. 5. Suku Toraja. Meskipun bukan suku asli Kalimantan Timur, suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan juga banyak terdapat di Samarinda, terutama yang terlibat dalam sektor perdagangan dan bisnis. Masyarakat Toraja dikenal dengan tradisi adat yang sangat kaya, terutama dalam hal upacara pemakaman yang disebut Rambu Solo. Suku Toraja memiliki bahasa dan budaya yang sangat khas, dengan berbagai kesenian seperti musik tradisional, tarian, dan ukiran kayu yang indah. Meskipun sebagian besar masyarakat Toraja telah memeluk agama Kristen, mereka tetap menjaga dan melestarikan tradisi adat mereka yang sudah turun-temurun. 6. Suku Jawa. Suku Jawa juga merupakan salah satu suku yang banyak terdapat di Samarinda. Kehadiran suku Jawa di Samarinda berawal dari migrasi orang-orang Jawa ke Kalimantan Timur, baik karena faktor pekerjaan maupun mencari kehidupan yang lebih baik. Masyarakat Jawa di Samarinda dikenal dengan budaya mereka yang kuat, termasuk tradisi gotong royong, musyawarah, dan berbagai perayaan seperti slametan atau wayang kulit. Makanan khas Jawa seperti sate, nasi liwet, dan gudeg juga banyak ditemukan di Samarinda. Suku Jawa di Samarinda sebagian besar menganut agama Islam, meskipun ada juga yang menganut agama Kristen atau Hindu. 7. Suku Makassar. Suku Makassar, yang berasal dari Sulawesi Selatan, juga dapat dijumpai di Samarinda. Mereka terkenal dengan budaya maritim dan tradisi perniagaan yang sangat kuat. Masyarakat Makassar memiliki bahasa Makassar, namun banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Tradisi adat suku Makassar sangat beragam, mulai dari upacara pernikahan hingga acara-acara keagamaan. Suku Makassar juga dikenal dengan kuliner khas seperti coto Makassar dan palu basa yang banyak dijual di Samarinda. 8. Suku Tionghoa. Suku Tionghoa juga memiliki sejarah panjang di Samarinda, khususnya dalam bidang perdagangan. Mereka telah lama mendiami kawasan ini dan memiliki peran besar dalam ekonomi lokal. Di Samarinda, masyarakat Tionghoa umumnya menjalankan bisnis di berbagai sektor, seperti restoran, toko, dan perdagangan. Suku Tionghoa di Samarinda memeluk agama yang beragam,
termasuk Konghucu, Buddha, dan Kristen. Mereka juga menjaga tradisi budaya mereka, seperti merayakan Tahun Baru Imlek dan berbagai perayaan lainnya dengan penuh semangat. Di beberapa area di Samarinda, Anda bisa menemukan perayaan-perayaan yang meriah dan berbagai kuliner khas Tionghoa yang lezat. Samarinda adalah kota dengan keberagaman suku yang sangat besar. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku yang masing-masing memiliki adat, budaya, bahasa, dan tradisi yang unik. Keberagaman ini memberikan Samarinda kekayaan budaya yang luar biasa, menjadikannya sebagai tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi dan dipelajari. Setiap suku di Samarinda memiliki peran penting dalam perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi kota ini, sehingga Samarinda menjadi kota yang hidup dengan berbagai warna budaya yang saling menghormati dan melengkapi. Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur menyajikan berbagai kuliner khas yang menggugah selera dan mencerminkan kekayaan budaya serta tradisi masyarakatnya. Kuliner Samarinda merupakan campuran antara cita rasa lokal suku Dayak, Bugis, Banjar, dan Melayu dengan pengaruh dari berbagai daerah lainnya, menjadikannya sangat unik dan khas. Berikut beberapa kuliner yang wajib dicoba saat berada di Samarinda. 1. Soto Banjar. Soto Banjar adalah salah satu makanan paling populer di Samarinda, berasal dari suku Banjar di Kalimantan Selatan, namun sangat digemari di Samarinda. Hidangan ini terdiri dari kuah bening yang gurih dengan potongan ayam, telur rebus, dan irisan daun seledri. Yang membuat soto Banjar unik adalah adanya tambahan ketupat atau nasi, serta bumbu rempah yang kuat seperti kunyit, serai, dan daun jeruk. Rasanya yang ringan namun kaya rempah, membuat soto ini cocok dinikmati pada berbagai kesempatan. 2. Ikan bakar bumbu kuning. Karena Samarinda terletak di tepi Sungai Mahakam, ikan menjadi salah satu bahan makanan utama di kota ini. Ikan bakar bumbu kuning adalah hidangan yang wajib dicicipi. Ikan, biasanya ikan gabus atau ikan mujair, dibumbui dengan rempah-rempah khas Kalimantan seperti kunyit, serai, dan kemiri, kemudian dibakar hingga garing. Disajikan dengan nasi hangat dan sambal, ikan bakar ini menyajikan cita rasa yang menggoda dan memanjakan lidah. 3. Kerupuk amplang. Kerupuk amplang adalah camilan khas Samarinda yang sangat populer. Terbuat dari ikan tenggiri yang diolah dengan tepung tapioka, kerupuk amplang memiliki tekstur yang renyah dan rasa gurih yang khas. Biasanya, amplang digoreng hingga kering dan bisa ditemukan di berbagai warung atau toko oleh-oleh di Samarinda. Camilan ini sangat cocok dimakan sebagai pendamping nasi atau sekadar camilan saat santai. 4. Nasi kuning Samarinda. Sama halnya dengan soto Banjar, nasi kuning juga merupakan hidangan yang sering ditemukan di Samarinda, terutama saat perayaan atau acara spesial. Nasi kuning ini dimasak dengan santan dan kunyit, memberikan warna kuning cerah dan rasa gurih yang khas. Nasi kuning di Samarinda biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, telur balado, sambal, dan kerupuk. 5. Nasi rames Samarinda. Nasi rames adalah hidangan yang sering ditemukan di warung-warung makan khas Samarinda. Seporsi nasi rames biasanya terdiri dari nasi putih yang disajikan dengan berbagai pilihan lauk, seperti ayam goreng, rendang, tempe, tahu, dan sambal. Keistimewaan nasi rames adalah bumbu dan cita rasa yang kuat, serta adanya berbagai macam pilihan lauk yang membuat hidangan ini sangat menggugah selera. 6. Bubur pedas. Bubur pedas adalah salah satu kuliner tradisional khas Samarinda yang memadukan berbagai rempah dengan bahan utama beras. Bubur ini memiliki rasa pedas yang khas, dengan tambahan sayur-sayuran, daun kemangi, dan berbagai bumbu seperti cabai, jahe, dan kunyit. Meskipun namanya pedas, rasanya justru menyegarkan dan sangat cocok disantap pada pagi hari atau sebagai hidangan penutup. Bubur pedas biasanya juga diberi pelengkap seperti telur rebus dan ikan asin. 7. Ayam penyet. Ayam penyet juga menjadi hidangan favorit di Samarinda. Ayam yang digoreng hingga garing kemudian dipenyet dengan sambal yang pedas dan gurih.
disajikan dengan nasi putih hangat, ayam penyet menjadi makanan yang sederhana namun sangat nikmat. Sambal yang digunakan dalam ayam penyet ini terbuat dari cabai, tomat, dan bumbu lainnya yang menghasilkan rasa pedas yang khas. 8. Es kacang merah. Sebagai penutup hidangan, es kacang merah adalah pilihan yang menyegarkan. Terbuat dari kacang merah yang direbus, es kacang merah disajikan dengan sirup manis, es serut, santan, dan potongan buah-buahan seperti kelapa muda. Hidangan ini sangat populer di kalangan warga Samarinda, terutama saat cuaca panas karena memberikan sensasi dingin yang menyegarkan. 9. Sate patin. Sate patin adalah sate yang menggunakan ikan patin sebagai bahan utama. Ikan patin yang terkenal dengan dagingnya yang lembut dan gurih, dibakar dengan bumbu khas Kalimantan, menciptakan rasa yang khas dan lezat. Sate ini disajikan dengan sambal kacang atau sambal kecap yang menambah kelezatannya. 10. Lontong sayur. Lontong sayur adalah hidangan yang terdiri dari lontong, ketupat, yang disajikan dengan kuah santan yang kental dan kaya rempah. Lontong sayur di Samarinda biasanya ditambah dengan sayuran seperti kacang panjang, labu dan tempe, serta potongan telur dan ayam. Hidangan ini sangat cocok sebagai sarapan atau makan siang. Kuliner di Samarinda tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi jendela untuk mengenal lebih dalam tentang budaya dan tradisi masyarakat Kalimantan Timur. Keberagaman rasanya, perpaduan rempah-rempah, serta keunikan bahan-bahan lokal membuat setiap hidangan khas Samarinda memiliki cerita dan daya tarik tersendiri. Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai tempat wisata yang menarik dan memukau, menggabungkan keindahan alam, budaya, dan sejarah. Meski dikenal sebagai kota industri, Samarinda tetap menyimpan pesona alam yang luar biasa dan sejumlah destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Berikut adalah beberapa tempat wisata menarik yang bisa ditemukan di Samarinda. 1. Taman Kota Samarinda. Taman Kota Samarinda merupakan ruang terbuka hijau yang sangat populer bagi warga Samarinda. Terletak di pusat kota, taman ini sering digunakan sebagai tempat bersantai, berolahraga, atau sekadar menikmati suasana kota. Taman ini memiliki area luas dengan berbagai fasilitas seperti jogging track, tempat duduk, dan pohon-pohon rindang. Taman kota juga sering mengadakan acara dan festival yang menarik, menjadikannya tempat yang sangat cocok untuk piknik keluarga atau berkumpul bersama teman-teman. 2. Bukit Soeharto. Bukit Soeharto adalah salah satu tempat wisata alam yang sangat menarik di sekitar Samarinda. Terletak sekitar 25 km dari pusat kota, Bukit Soeharto adalah kawasan hutan lindung yang menawarkan keindahan alam yang sangat memesona. Pengunjung dapat menikmati udara segar, hiking, atau berkemah di sini. Pemandangan dari puncak bukit juga sangat spektakuler, memberikan pandangan luas ke kota Samarinda dan sekitarnya. Bukit Soeharto juga dikenal sebagai tempat untuk menikmati keanekaragaman flora dan fauna, termasuk berbagai jenis burung dan tanaman tropis. 3. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam adalah salah satu ikon Samarinda yang tidak boleh dilewatkan. Sebagai sungai terbesar di Kalimantan Timur, Mahakam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Samarinda. Pengunjung dapat menikmati keindahan Sungai Mahakam dengan naik perahu tradisional atau kapal wisata. Saat berlayar di sungai ini, Anda bisa melihat aktivitas masyarakat setempat yang menggunakan sungai sebagai jalur transportasi, serta pemandangan alam yang indah di sepanjang tepian sungai. Di sepanjang Sungai Mahakam juga terdapat beberapa tempat wisata menarik, seperti Kampung Borneo dan Pulau Kumala, yang dapat dijangkau dengan menggunakan perahu. Pulau Kumala, yang terletak di tengah Sungai Mahakam, memiliki berbagai fasilitas rekreasi seperti taman bermain, wahana air, dan area pejalan kaki yang nyaman. Pulau ini juga menawarkan pemandangan indah, menjadikannya destinasi yang sempurna untuk berfoto atau bersantai. 4. Taman Nasional Kutai. Taman Nasional Kutai yang terletak sekitar 80 km dari Samarinda adalah tempat wisata alam yang wajib dikunjungi bagi pecinta ekowisata dan petualangan.
Taman nasional ini terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, termasuk hutan hujan tropis yang lebat dan berbagai spesies langka seperti orangutan, bekantan, dan berbagai jenis burung tropis. Para pengunjung dapat mengikuti tur hutan untuk melihat flora dan fauna yang unik, serta menikmati trekking di hutan yang masih alami. 5. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu bangunan ikonik di Samarinda. Masjid megah ini dibangun dengan arsitektur yang memukau dan menjadi simbol agama Islam di kota ini. Masjid ini sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin melihat kemegahannya, baik dari luar maupun dari dalam. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat Samarinda. 6. Museum Samarinda. Museum Samarinda adalah tempat yang sangat cocok bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan budaya Kalimantan Timur. Museum ini menyajikan berbagai koleksi yang mencerminkan sejarah daerah ini, mulai dari zaman prasejarah, kerajaan-kerajaan lokal hingga masa penjajahan dan kemerdekaan. Pengunjung dapat melihat berbagai artefak, alat tradisional, hingga diorama yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur dari waktu ke waktu. 7. Jembatan Mahakam. Jembatan Mahakam adalah jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam, menghubungkan Samarinda seberang dengan pusat kota Samarinda. Jembatan ini bukan hanya menjadi sarana transportasi penting, tetapi juga menawarkan pemandangan indah, terutama saat matahari terbenam. Banyak pengunjung yang datang ke jembatan ini untuk berfoto, atau sekadar menikmati suasana sore hari dengan latar belakang sungai yang tenang. 8. Pulau Kumala. Pulau Kumala yang terletak di Sungai Mahakam adalah salah satu tempat wisata yang paling populer di Samarinda. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang memukau dengan pemandangan yang sangat indah. Di sini, pengunjung dapat menikmati wahana rekreasi, taman-taman yang asri, serta berbagai fasilitas hiburan seperti jembatan gantung, area permainan anak-anak, dan tempat makan yang menawarkan kuliner lokal. Pulau Kumala juga memiliki menara observasi yang memungkinkan pengunjung melihat pemandangan luas kota Samarinda dan Sungai Mahakam dari ketinggian. 9. Pantai Tepian Samarinda. Pantai Tepian Samarinda merupakan tempat wisata yang cocok untuk menikmati suasana tepi laut. Meskipun Samarinda lebih dikenal dengan kawasan perkotaan dan sungai besar, pantai tepian menawarkan pemandangan pantai yang cantik dan dapat digunakan sebagai tempat untuk berjalan-jalan santai, berolahraga, atau menikmati kuliner laut segar dari warung-warung yang ada di sekitar pantai. 10. Kampung Tenun Samarinda. Bagi mereka yang tertarik dengan kerajinan tradisional, Kampung Tenun di Samarinda adalah tempat yang tepat untuk mengunjungi. Di kampung ini, pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan kain tenun khas Dayak, dan membeli produk tenun tradisional sebagai oleh-oleh. Tenun Dayak dikenal dengan motif yang kaya dan warna-warna yang cerah, mencerminkan keindahan budaya suku Dayak di Kalimantan. Dengan segala keindahan alam dan budayanya, Samarinda menawarkan beragam pilihan tempat wisata yang cocok untuk berbagai jenis pengunjung, mulai dari pecinta alam, keluarga, hingga mereka yang tertarik dengan sejarah dan budaya. Kota ini semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang menarik di Kalimantan Timur. Samarinda, seperti banyak kota di Indonesia, memiliki berbagai cerita misteri yang beredar di kalangan masyarakatnya. Kisah-kisah ini seringkali melibatkan tempat-tempat tertentu yang dianggap angker, serta peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Berikut adalah beberapa kisah misteri yang menjadi bagian dari folklore dan legenda yang ada di Samarinda. 1. Legenda hantu di Jembatan Mahakam. Jembatan Mahakam yang terkenal di Samarinda sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis. Salah satu kisah yang banyak beredar adalah tentang penampakan seorang wanita bergaun putih yang sering terlihat di sekitar jembatan pada malam hari. Menurut cerita, wanita ini adalah arwah seorang wanita yang dulunya tenggelam di Sungai Mahakam. Kabarnya, dia mencari korban untuk membalas dendam atas kematiannya. Banyak orang yang mengaku melihat sosok wanita itu, terutama pada malam hari ketika jembatan sepi,
atau mendengar suara tangisan yang misterius datang dari sekitar jembatan. 2. Cerita misteri di Pulau Kumala. Pulau Kumala, yang terletak di Sungai Mahakam, dikenal sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi. Namun, pulau ini juga menyimpan banyak cerita misterius, terutama yang berkaitan dengan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh pengunjung atau penduduk setempat. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang penampakan sosok makhluk halus yang muncul di sekitar pulau, khususnya di area hutan lebat di pulau tersebut. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki, tanpa ada orang yang terlihat. Ada pula yang bercerita tentang cahaya misterius yang muncul di tengah malam, seolah-olah ada yang mengawasi. 3. Misteri di Kampung Dayak. Samarinda juga memiliki komunitas Dayak yang kental dengan tradisi dan cerita rakyat yang misterius. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang roh-roh penjaga hutan yang dipercaya masih bersemayam di daerah-daerah terpencil. Konon, jika seseorang memasuki hutan tanpa izin atau menghina roh-roh tersebut, mereka akan dihantui dengan berbagai kejadian aneh. Beberapa warga mengaku melihat penampakan makhluk halus atau mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan saat mereka berada di dalam hutan, seperti hilangnya arah atau suara-suara misterius yang terdengar dari dalam kegelapan. 4. Penampakan di rumah tua. Ada cerita tentang sebuah rumah tua yang terletak di kawasan tertentu di Samarinda yang seringkali menjadi sumber ketakutan bagi warga sekitar. Konon, rumah tersebut sudah lama ditinggalkan, tetapi seringkali terlihat ada cahaya yang muncul di jendela rumah itu pada malam hari, meskipun tidak ada orang yang tinggal di sana. Beberapa warga juga mengklaim mendengar suara langkah kaki atau pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, padahal rumah itu sudah lama kosong. Banyak orang yang percaya bahwa rumah tersebut dihuni oleh arwah seseorang yang meninggal di dalamnya, dan rumah itu menjadi tempat untuk mencari ketenangan bagi arwah yang belum tenang. 5. Kisah misteri di Sungai Mahakam. Sungai Mahakam, selain menjadi sumber kehidupan dan transportasi bagi warga Samarinda, juga menyimpan banyak kisah misteri. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang penampakan hantu sungai yang sering muncul di malam hari. Cerita ini mengisahkan tentang seorang nelayan yang tenggelam di sungai tersebut dan kini arwahnya dipercaya sering muncul di tengah malam. Kabarnya, para nelayan yang sedang melaut pada malam hari sering melihat cahaya aneh atau merasakan adanya penampakan sosok yang muncul dari air, seakan-akan menuntut balas atas kematiannya. 6. Misteri di Bukit Soeharto. Bukit Soeharto yang terletak tidak jauh dari Samarinda juga dikenal sebagai tempat yang memiliki kisah misteri. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke bukit ini menceritakan pengalaman mereka yang aneh dan menakutkan. Ada yang merasa seperti diikuti atau diawasi oleh sosok tak terlihat, dan ada pula yang mendengar suara-suara aneh di tengah hutan. Bukit ini, yang dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata memiliki daya tarik mistis yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita lama tentang roh penjaga hutan atau penampakan makhluk halus. Meskipun banyak orang yang datang untuk menikmati keindahan alam, mereka yang datang pada malam hari seringkali merasa ada yang tidak biasa di sana. Cerita-cerita misteri yang ada di Samarinda, meskipun sebagian besar tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, tetap menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat setempat. Banyak orang yang percaya bahwa setiap tempat yang memiliki sejarah panjang atau keindahan alam yang memikat memiliki penghuni atau cerita yang tidak kasat mata. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini menambah kekayaan folklore Samarinda, yang membuat kota ini semakin menarik untuk dijelajahi, baik dari sisi keindahan alamnya maupun misteri yang menyelubunginya. Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebuah kota yang kaya akan keberagaman budaya, sejarah, dan keindahan alam. Terletak di tepi Sungai Mahakam, Samarinda memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi, budaya, dan administrasi di wilayah Kalimantan. Kota ini berkembang pesat dengan infrastruktur modern dan potensi alam yang luar biasa,
tetapi juga tetap memelihara kekayaan tradisional dan budaya lokal yang kental. Mari kita lihat kesimpulan secara lebih detail mengenai berbagai aspek yang ada di Samarinda. Keindahan alam dan geografi. Samarinda memiliki keindahan alam yang sangat memikat, dikelilingi oleh hutan tropis, sungai besar, dan bukit-bukit yang hijau. Kota ini menawarkan pemandangan alam yang mempesona. Sungai Mahakam yang membelah kota ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal, baik sebagai jalur transportasi maupun sebagai sumber kehidupan. Selain itu, kawasan sekitar Samarinda seperti Bukit Soeharto dan Taman Nasional Kutai menjadi destinasi wisata alam yang populer, menawarkan kesempatan untuk menikmati ekowisata dan melihat keanekaragaman flora dan fauna tropis yang luar biasa. Budaya dan tradisi. Kota Samarinda adalah tempat bertemunya berbagai budaya dan suku bangsa, termasuk suku Dayak, Banjar, Bugis, Melayu, dan lainnya. Masing-masing suku memiliki tradisi dan kebudayaan yang kaya, yang tercermin dalam bahasa, makanan, seni, dan adat istiadat mereka. Kehidupan masyarakat Samarinda sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional, namun juga terbuka terhadap modernitas yang datang seiring dengan perkembangan kota. Salah satu contoh kekayaan budaya adalah seni tenun khas Dayak, yang sangat dihargai dan menjadi daya tarik wisatawan. Kehidupan ekonomi dan industri. Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda memiliki ekonomi yang didorong oleh sektor pertambangan, energi, dan perdagangan. Kota ini merupakan pusat industri minyak dan gas serta memiliki industri berbasis sumber daya alam, seperti kelapa sawit dan karet. Selain itu, Samarinda juga memiliki sektor perdagangan yang berkembang pesat, dengan banyak pusat perbelanjaan dan pasar yang menjual berbagai produk lokal maupun impor. Keberadaan Sungai Mahakam juga mendukung sektor perikanan, yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga Samarinda. Tempat wisata. Meskipun dikenal sebagai kota industri, Samarinda juga memiliki berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dari keindahan alam seperti Pulau Kumala, Bukit Soeharto, hingga destinasi budaya seperti Museum Samarinda dan Masjid Raya Baitur Rahman, kota ini memiliki banyak pilihan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam maupun mengenal lebih dekat sejarah dan budaya setempat. Selain itu, Sungai Mahakam juga menjadi daya tarik tersendiri dengan wisata perahu dan berbagai aktivitas air yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Misteri dan folklore. Samarinda tidak lepas dari cerita-cerita misteri yang menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakatnya. Banyak tempat di kota ini yang dianggap angker atau memiliki kisah-kisah mistis, seperti Jembatan Mahakam, Pulau Kumala, dan kawasan hutan di sekitar Bukit Soeharto. Cerita-cerita ini menjadi bagian dari warisan lisan masyarakat Samarinda dan menambah daya tarik kota ini, baik dari segi sejarah maupun kepercayaan lokal. Tantangan dan masalah lingkungan. Seperti kota-kota besar lainnya, Samarinda menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan dan urbanisasi. Perkembangan pesat dan konversi lahan menjadi kawasan industri dan pemukiman seringkali mengancam kelestarian alam, khususnya hutan dan ekosistem sungai. Samarinda juga seringkali mengalami banjir, yang disebabkan oleh hujan deras dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan menjadi isu penting bagi masa depan kota ini. Pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Samarinda memiliki berbagai institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, yang menyediakan layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota ini adalah Universitas Mula Warman. Di bidang kesehatan, Samarinda juga memiliki berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, meskipun masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas di daerah-daerah terpencil. Masyarakat dan kehidupan sosial. Masyarakat Samarinda sangat ramah dan terbuka terhadap pengunjung. Kehidupan sosial di kota ini relatif damai, meskipun ada ketimpangan ekonomi yang perlu diatasi. Masyarakat di Samarinda sangat menghargai kebersamaan dan gotong royong,
yang tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan acara budaya yang sering diselenggarakan di kota ini. Selain itu, Samarinda juga merupakan kota yang sangat beragama, dengan berbagai tempat ibadah yang melayani masyarakat yang beragam keyakinan. Kesimpulannya, Samarinda adalah kota yang penuh dengan potensi dan tantangan. Keindahan alamnya yang luar biasa, keanekaragaman budaya, serta peran pentingnya dalam perekonomian Kalimantan Timur menjadikannya sebagai salah satu kota penting di Indonesia. Namun, seperti banyak kota besar lainnya, Samarinda harus menghadapi masalah-masalah seperti urbanisasi, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Meskipun demikian, Samarinda terus berkembang menjadi kota yang lebih modern, dengan tetap menjaga tradisi dan budaya lokal yang menjadi ciri khasnya. Kota ini menawarkan pengalaman yang kaya bagi siapa saja yang ingin menjelajahi keindahan alam, sejarah, dan kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.